Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya emiten yang cukup menarik secara fundamental, dan emiten ini sudah drop lumayan dalam ya, sekitar 57% kalau kita tarik dari high-nya di tahun ini. Dan yang menariknya lagi ya, emiten ini rajin bagi dividen juga ya, dan mungkin main tunggal ya di bursa, karena saya belum menemuh ya produk atau perusahaan yang mempunyai produk sejenis ya. Nanti kalau teman-teman tahu perusahaan ini yang punya sejenis di bursa, silahkan komen ya. Saya lagi cari nggak ketemu ya, jadi untuk bandingin ya. Oke, seperti biasa ya, kita disclaimer dulu sebelum pembahasan. Kita disclaimer bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham MAK ya, atau MAK Dynamic Indonesia. Harga saat ini sudah turun di 595 ya. Ini hacknya pernah sampai 1300-an. Nah, kalau kita tarik ya dari hack ini Januari ke sini ya, ini sekitar 60 ya kan, bawah sini, kalau sini sekitar 57, jadi sudah drop 57% ya. Dan menariknya ini ya, dia rutin bagi dividen guys, rutin bagi dividen. Oke, kita lihat ya, seperti biasa kita lihat dulu untuk laporan keuangan ya. Oke, kalau kita lihat MAK ini punya aset sekitar 99 ya miliar ya, 99 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 1,07 miliar ya. Jadi asetnya turun ya, turun sekitar 79 miliar ya. Jadi karena sebelumnya itu 1,1, ini turun ke 99 ya kalau kita bandingkan secara year. Dan ini laporan keuangan kuartal ketiga guys ya, karena keempat belum muncul. Nanti kita lihat ya kuartal keempat apakah asetnya akan balik lagi seperti ini ya, kita lihat lagi ya, karena belum muncul. Secara aset memang ada penurunan ya kalau kita bandingkan secara ini 31 Desember, jadi ini kuartal keempat atau Q4 2001, ini 30 September 2002, ini kuartal ketiga ya. Nah, oke, secara aset turun. Terus kita lihat liabilitasnya seperti apa. Kalau kita lihat liabilitasnya ini juga turun ya, dari sebelumnya 334 miliar turun jadi 222 ya. Ini turun cukup ya, hampir berapa ini, 100 miliaran ya turunnya, segi asetnya turun ya. Ini kalau kita lihat darinya ya cukup kecil ya. Ini kan sekitar 200, dia punya 9 ya, ya sekitar 29% ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan liabilitas dengan asetnya ya. Nah, kita lihat ya di sini equity-nya tinggal berapa. Equity masih 771 ya. Kalau kita bandingkan dengan liabilitas ya masih cukup besar ya untuk ekuitasnya guys ya. Oke, kita lihat lagi ini penjualan ya, ini penting. Memang ada penurunan ya sisi penjualan dari sebelumnya ya, sebelumnya kita bandingkan year to year 832 ya, 832 miliar turun ke 736. Artinya emiten ini memang ada penurunan dari sisi penjualan. Lalu seperti itu beban pokok juga turun ya. Jadi sebelumnya 400 miliar turun menjadi 364. Artinya memang ada penurunan ya dari segi cost pokok penjualan juga. Terus labanya masih sekitar 371 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 431. Memang ada penurunan ya guys dari sisi laba kotornya. Kita lihat untuk total penghasilan sekitar 217 ya. 217 miliar, kalau kita bandingkan sebelumnya itu 276. Jadi memang ada penurunan sekitar 60 miliar ya untuk labanya. Nah, untuk IPS-nya sendiri sekitar 57, sebelumnya 72 ya. Ini sampai kuartal ke ini ya, ketiga. Nanti kuartal keempat kita lihat ya, apakah bisa sampai ke sini ya, kita lihat ya. Untuk ini sama ya, ini saya kata ini ya, sama Q3-nya ya, sama kuartal ketiga juga. Jadi memang ada penurunan ya kita bandingkan secara year to year. 72 ya, 72 turun ke 57. Nanti kita lihat di kuartal 4 apakah akan bagus ya, kita lihat. Oke,
cash flow-nya seperti apa? Nah, cash flow-nya aman guys ya. Ini 182 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya secara year to year memang ada peningkatannya sekitar 2 miliar ya. Oke, secara fundamental baik-baik saja emiten ini ya, walaupun ada penurunan ya dari sisi pendapatan, memang ada penurunan ya. Nah, oke, lihat ya, kita lihat ya di sini ya, kita lihat IPS-nya ini kalau kita lihat 103 ya, 103. Mungkin kalau kita asumsikan kinerjanya sama di kuartal 4, mungkin IPS-nya akan sampai 76 ya. Seandainya nanti kan kuartal 3 ini cuma 3 ya. Kenaikannya ya. Nah, mungkin kalau kuartal 4 nanti sama, kemungkinan 76, apalagi kalau seandainya di kuartal kedua itu sama kayak di kuartal kedua, kemungkinan nanti bisa di atas 90 ya. Kita lihat lagi. Nah, taruhlah nanti kinerjanya sama dengan kuartal ketiga, kemungkinan ya sekitar 76 ya. Kemungkinan sekitar 76. Kalau kinerjanya sama. Kita lihat ya sini kalau kita pakai kuartal ya. IPS-nya kan sini cuma 3 ya. Nah, kok 3. Kalau seandainya nanti dia naik ya, mungkin sampai kayak kuartal 2, jadi kemungkinan nanti bisa 90-an. Tapi seandainya kinerjanya nanti cuma 3 seperti kuartal 3 ini, kemungkinan 76. Nah, oke, walau begitu emiten ini masih sehat ya, secara fundamental masih sehat. Nah, kita lihat ya untuk wetonmologinya ya. Wetonmologinya seperti apa emiten ini ya. Nah, ini ya mark ini pakai 5 tahun. Nah, untuk di April ini cenderungannya merah ya. April cenderungannya merah. Jadi sengaja tak bagi untuk ancang-ancang aja ya ke depan. Terus Mei ini 50% ya, 50% naik. Untuk Juni ini 0, jadi nggak kemana-mana. Cuma kecenderungan di sini dari 2 tahun ini merah. Untuk Mei merah terus hijau ya, tadi kecenderungannya hijau, tapi kalau di April ini kecenderungannya merah semua ya, merah. Nah, kita lihat ya kenapa seperti itu. Terus di sini cukup signifikan ya, dari Oktober ini ke 75% sendiri, yang paling tinggi dengan sini. Nah, ini juga sama ya Februari. Kita lihat ya kenapa seperti itu. Kita lihat ke chartnya ya. Nah, ternyata memang ya ketika emiten ini tiap bagi dividen tiap Juni ya. Setelah bagi dividen dia ambil ya, makanya tiap Juni merah ya, tutup merah. Dan tiap Juli dia nggak kemana. Kenapa? Karena dia rebound. Setelah Oktober dia naik tinggi ya, rata-rata Oktobernya naik tinggi. Nah, ini ya dia naik, setelah jatuh naik, ini sama ya, di posisi sini juga sama. Sama juga ya posisi ini ketika Juli ya, Oktober ini mulai naik ya, Oktober ya, seperti itu. Jadi emiten ini naiknya di paling ini tuh Oktober dengan awal tahun ya. Nah, Juni ya kita manfaatin ya, di sini ya rata-rata kenaikan ya sebelum dia ke dividen itu naiknya sekitar 20% ya. Kan dividennya dibagikan dari ini ya, mungkin di Juni ini di sekitar 2 Juni ini ya, terus ini 14 Juni. Tapi kita lihat ya dari chart sini menunjukkan ya, ketika dia bagi dividen sebelumnya itu pasti naik. Nah, dari situ kita bisa manfaatin teman ya, kayak gini ya, bagi dividen sini sebelumnya naik. Nah, artinya ya mendekati dividen itu kan dia Juni bagi dividen. Kalau nanti bulan Mei itu harganya belum terlalu tinggi, teman bisa ambil posisi. Seandainya ya tertarik bisa ambil posisi di hold, nunggu sampai di bagi dividen. Kalau kita lihat kenaikannya ini cukup lumayan ya. Kalau kita lihat menuju dividen tuh sekitar ini 21% ya. Terus berikutnya ini ya, ini dari sini kemungkinan ini sekitar ya sebelumnya ya, ini setelah bagi dividen lah drop. Ini sama ya, sekitar 20% juga. Ini kalau lihat dari sini ini sekitar ya sekitar 15-an ya, 15% Nah, dari sini sekitar 14-15% ya. Nah, jadi strateginya kalau ke sini ya
Juni ini jadikan target untuk ini ya. Dia bagi dividen kita nggak tahu pasti dividennya akan bagian bulan apa. Ini kan sorry, bentar. Ini kan 9 Juni. Ini 9 Juni ya date-nya ya. Ini 25 Agustus ya yang ini ya. Tapi dari 2 tahun terakhir ini dia bagi di bulan Juni. Intinya ya nanti seandainya Mei, April harganya masih di bawah, itu potensi kita ngambil, nanti kita nikmatin di bulan Juni ya. Semoga bagi dividen ya gitu ya. Dengan catatan semoga bagi dividen. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari analisa fundamental seperti itu, ketemu lagi seperti itu, laporan keuangan lebih seperti itu ya. Terus dari historicalnya juga seperti itu. Oke, semoga video ini menambah data untuk teman-teman semua ya. Jika memang ada posisi di area di saham MAK ataupun mau ambil posisi saham MAK ya, biar kita beli saham ada datanya ya, biar kita beli saham ada alasannya. Kenapa saya beli saham ini? Karena analisa secara data saya ini ya. Jangan sampai kita beli bingung ya, beli kenapa ya saya kok beli sini ya, itu pertanyaan malah nanti kita bikin pusing sendiri. Jadi ketika nanti kita sudah punya data tidak sesuai plan, kita sudah punya rencana, oh kita harus gini ya, gitu. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau teman ada pertanyaan atau request silakan aja ya, ataupun mau nambahin data untuk emiten ini yang sejenis kayak gini, silakan ya ditambahin di bawah, karena satunya nyari nggak ketemu guys, emiten yang punya core bisnis kayak gini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.